Oke, kita lanjut. Nah, dari interpretasi tadi nanti kita bisa membuat rencana strategik ya. Rencana strategiknya seperti apa? Kita buat apa dalam sebuah kolom-kolom ya, rencana kegiatan, tujuannya buat apa, kemudian sasarannya tuh apa gitu ya, sasarannya tuh apa dan strateginya apa gitu ya. Strategi apa namanya untuk bisa apa tepat sasaran ya, tepat sasaran itu strateginya seperti apa ya. Dengan rencana kegiatan ini apakah bisa bisa tercapai sasarannya atau tidak. Terus PIC-nya siapa? Nah, ini nanti ditulis dalam waktu berapa berapa lama gitu ya. Di sini dibuat 1 bulan. Nah, ini contoh untuk yang VIP ya. VIP tadi pas yang di awal rekomendasi itu kan meningkatkan kebersihan tangan dan meningkatkan kebersihan mulut. Nah, itu apa namanya? Dilakukan apa itu di sana. Bahkan di sini dibuat ada perlombaan eh, apa namanya? Perlombaan cuci tangan ya kan? Cuci tangan. Nah, bisa aja ya. Kita buat reward and punishment. Nah, berikutnya kita akan melakukan komunikasi dan diseminasi ya. Komunikasi dan diseminasi itu nanti berupa laporan ya. Laporannya itu bisa ditampilkan dalam bentuk grafik seperti yang tadi. Kemudian pie, pie chart atau tabel ya. Laporan bisa dibuat secara periodik tergantung institusi ya. Institusi maunya berapa lama ya. Per bulan, per triwulan atau per tahun. Kemudian laporan nanti dilengkapi dengan rekomendasi ya seperti yang tadi dilengkapi dengan rekomendasinya bagi pihak terkait dan apa namanya yang terkait dengan peningkatan infeksi. Kemudian diseminasikan kepada pihak-pihak terkait dan di situ dituliskan tujuannya apa, tujuannya supaya pihak terkait itu bisa mendapatkan informasi untuk menetapkan strategi pengendalian infeksi emerging. Sorry, infeksi rumah sakit ya, strategi pengendalian infeksi rumah sakit. Nah, jadi kurang lebih alurnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ketika ketemu insiden rate, kemudian dibuat analisis dan sebagainya, eh, nanti dikomunikasikan ya, didiseminasikan, kemudian dibuat laporan narasi singkat untuk disampaikan kepada direktur direktur ya atau dokter yang merawat atau bidang mutu ya untuk kepentingan akreditasi. Nanti laporan singkat ini isinya bisa interpretasi dan rekomendasi tindak lanjut perlu disusun secara sistematik ya, secara sistematik, kemudian juga reguler ya, reguler tepat waktu dan sifat penyampaiannya adalah informatif tentunya. Jadi jangan jangan kayak apa informasi berita WA yang singkat, tapi ada rangkaian cerita yang sistematis. Nah, ini periode waktunya bisa bulanan, triwulan, semester, tahunan. Ya. Nanti disampaikan ke direktur, udah pasti direktur, kemudian juga dokter yang merawat, dan juga bidang mutu. Nanti ini apa namanya menjadi menjadi acuan untuk perencanaan selanjutnya. Ya. Nah, langkah yang terakhir adalah melakukan monitor dan evaluasi. Hasil surveillance dapat digunakan untuk mengevaluasi program PPI rumah sakit menjadi tahapan proses audit dan apa namanya untuk melakukan kaji hasil apakah sistem surveillance sudah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan di awal. Nah, sesuai atau belum? Ini dilakukan tahapan evaluasi. Nah, evaluasi ini apa namanya ditujukan kepada rekomendasi. Jadi rekomendasi yang sudah diberikan di awal tadi pada saat diseminasi atau pada saat analisis itu apa namanya dibuat evaluasinya, ya evaluasinya. Kemudian meliputi input, proses dan output bisa dilakukan setiap hari, ya. Evaluasi proses setiap hari, evaluasi hasil dilakukan setiap bulan, triwulan dan setiap tahun tentunya. Jadi kalau evaluasi proses ya tentu harus dilihat pelaksanaan SOP-nya seperti apa setiap harinya. Dan sesuai atau belum. Kemudian ada evaluasi outcome minimal minimal 1 tahun sekali ya. Nah, jadi kesimpulannya eh, surveillance merupakan bagian penting dari program PPI ya. Nah, kita bisa dapat data-data segala macam itu tentu dari kegiatan surveillance. Tahapan surveillance itu meliputi perencanaan, pengumpulan data, analisa data, interpretasi, diseminasi, dan evaluasi.
Nah, dan pelaksanaan surveillance heist ini kita bisa melihat kita bisa melihat bahwa program PP ini berhasil atau tidak. Kalau kita lakukan surveillance heist-nya dengan bagus, ya tentu akan menentukan keberhasilan PPI. Pelaksanaan surveillance harus dilakukan secara tepat dan benar oleh tenaga yang kompeten. Jadi nggak bisa buat asal-asal, ya. Waktu dan metode yang tepat. Dengan metode observasi langsung oleh tenaga yang kompeten dapat dilakukan, dapat diketahui faktor-faktor penyebab HIS, ya. Nah, kalau sudah tahu faktor-faktor penyebabnya, nanti bisa diambil langkah-langkah perencanaan selanjutnya. Oke, nah ini beberapa referensinya saja yang apa namanya bisa kita baca-baca kembali. Nah, oke, saya kira itu ya presentasi dari saya terkait dengan hmm, surveillance infeksi rumah sakit atau HIS ya, surveillance HIS, Healthcare Associated Infections. Oke, oke, mudah-mudahan teman-teman nangkap ya apa yang saya sampaikan. Kalau ada yang mau didiskusikan, dipersilakan. Terima kasih.